Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di mana sekarang? Kita habis belanja. Nih belanjaannya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan lah. Ya, kita habis belanja mingguan. Namanya di tokonya namanya Gion Super. Itu adalah andalan warga muslim di Jepang kalau ingin cari makanan-makanan halal dan juga kebanyakan makanan impor ya. Alhamdulillah sih sudah banyak variasinya. Oke, hari ini kita sambil menunggu bis nih, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Nggak cuma ngobrol sih, pengakuan kesalahan. pengakuan kesalahan. Pengakuan dosa. Ini lebih ke Mas Didi sih yang melakukan kesalahan di lab. Tapi masa nggak pernah? Kemarin. Nggak pernah juga. Pernah, tapi nggak yang sampai heboh dan membuat Kekacauan. membuat ini kayak melukai gitu loh, nggak sampai kayak gitu. Ya aku juga nggak saya melukai ya. Tapi emang perlu membuat report khusus gitu. Nah ini cerita tentang kecelakaan ketika dalam bereksperimen. Ya kan ya bukan dalam artian ngeles ya atau nyari alasan ya, tapi kecelakaan dalam kerja itu walaupun kita udah berusaha untuk tidak melakukan, tapi kemungkinan juga pasti ada gitu. Jadi kecelakaan itu adalah bagian dari proses jalan bekerja, jadi pasti akan selalu ada. Cuman gimana cara kita untuk meminimalisasi supaya tidak terjadi. Nah, baru 2 minggu yang lalu saya mengalami kecelakaan kerja dalam eksperimen. Kecelakaannya apa? Kecelakaannya adalah, jadi kebetulan itu saya mau ngambil suatu chemical, suatu reagen gitu, dan bentuknya itu larutan. Nama larutannya adalah metil bromoasid. Ini ada strukturnya di sini. Nah, metil bromoasid itu yang jadi concern adalah ada metil. Jadi terus ada asid dalam struktur asid gitu. Jadi dia punya potensi untuk mengakilasi. Alkylating agent. Bisa mengakilasi beberapa protein atau apa. Alkylasi DNA bisa juga. Gitu juga. Jadi sumber alkylating. Nah, dan dia itu karena ester ya, jadi sangat mudah menguap, volatile. Nah, kebetulan pas saya mau ngambil reagen itu disimpan dalam kulkas, dalam botol yang tertutup rapat seperti 4 derajat ya. 4 derajat. Nah, ketika pas baru buka kulkas itu saya udah langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Mata saya tuh pedih banget. Terus walaupun saya pakai masker ya dan pakai gugus, jadi standar SOP di lab lah. Kayak gugus pakai masker gitu. Pakai ya standar minimalnya itu. Itu langsung kena mata itu langsung perih banget gitu. Padahal belum nyentuh apapun, baru buka kulkas doang. Baru buka ya. Iya. Nah, setelah cek ternyata senyawa yang saya pakai itu leaking tuh. Jadi larutannya itu liquidnya tuh keluar di sekitar gitu. Botolnya basah ya berarti ya? Botolnya basah. Ketika saya cek itu botolnya basah. Dan salahnya saya saat itu adalah nggak pakai gloves pas pertama kali notice itu. Karena saat itu saya nggak berencana untuk memakai, hanya ngecek doang gitu. Oh iya. Iya, belum berencana buat pakai. Nah pas mau pakai ternyata kok basah gini, dan tuh ini kan kayak larutannya, dan saya cek di botolnya tuh tinggal dikit banget gitu. Tapi kalau tutupnya gimana? Kondisi Tutupnya tutupnya? kekunci, lock, kuat Rapat. gitu, rapet. Nah terus akhirnya karena ini ya, jeleknya saya saat itu adalah panik saat itu, dan itu di suatu ruangan reagen dan ada orang lain juga yang sedang melakukan eksperimen. Nah saya itu nggak segera menginfokan yang lain, tapi malah berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Nah itu adalah kesalahan pertama. Ketika ada kesalahan seperti itu, harusnya saya segera menutup refrigeratornya itu dan segera menginformasikan, tapi saya malah Menangani terus sendiri. cari solusi sendiri gitu.
kan saya tahu kayak gitu kan, pikiran saya adalah bagaimana menyelamatkan reagen ini. Itu Bukan harus menyelamatkan salah. diri Nah, itu sendiri, harusnya kan menyelamatkan diri sendiri. tapi bagaimana menyelamatkan chemical reagent ya. Itu pertimbangan ekonomi kalau saya malah. Harusnya kan enggak gitu. Nah, kemudian saya nyari kayak lapel gitu, karena ketika itu saya kan pindah di botol yang baru. Nah, ketika botol baru tuh saya ngerasa kayaknya ada yang tumpah di beberapa di lantai, terus saya langsung ngepel sendiri kayak ya bener-bener nggak jelas gitu loh. Nah, ketika tapi sebelum ngepel itu saya langsung infoin ke orang-orang gitu, ini kalau ada kayak gini, terus semua orang langsung ngenotis merasakan perihnya di mata gitu, karena senyawanya itu kayaknya langsung masuk ke air handling system, masuk ke sirkulasi udara di itu di ruangan, terus masuk ke ruangan lainnya kayaknya. Jadi langsung orang-orang di ruangan itu merasakan perih di mata semuanya. Iritasi ya, irritating agent juga ya. Sangat-sangat cepat itu. Nah, terus akhirnya saya menghubungi sensei saat itu atau set profesor di situ, terus beliau melakukan penanganan akhirnya. Barulah itu setelah Mas ngepel sendiri, iya, ngelap sendiri. Iya. Itu ya. Jadi pesannya adalah jangan panik pertama. Jangan panik. Terus yang kedua adalah jangan selesaikan sendiri. Ya. Apalagi kalau orang pertama itu terpapar kan kita nggak tahu ya. Alhamdulillah saya masih sehat kayak gitu. Ya, ketika saya diceritain sama sensei saya, orang yang menghirup itu bisa meninggal dalam hitungan jam karena terakilasi protein dalam tubuh kita. Ya, paling pertama tuh menurutku malah ini sih, selamatkan diri dulu. Itu yang pertama sih. Jadi menyelamatkan diri itu lebih penting daripada yang lain-lain gitu istilahnya. Pokoknya menyelamatkan manusia lah, nggak cuma diri sih. Juga tadi menyelamatkan diri terus menginfokan ke yang lain yang di sekitar juga itu. Nah, soalnya kan juga kayak kita kan kadang nggak tahu ya yang lebih berpengalaman tuh di situ ada gitu. Jadi kita lebih baik langsung share ke yang lain dulu biar penanganannya tepat juga gitu. Dan kita mungkin kadang walaupun pakai senyawa itu tiap hari tapi nggak tahu kalau dia itu sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa gitu. Itu menurutku malah yang pertama, selamatkan diri dulu. Ya jangan panik. Dan termasuk juga itu kan salah satu quotes-nya Ibnu Sina itu kan panik itu akan memperparah gitu, pada kondisi. Jadi sikap tidak panik itu ada bagian dari penyembuhan. Sikap tenang itu bagian dari penyembuhan. Nah, tapi ini juga ternyata ya kejadian kecelakaan eksperimen ini itu pernah sering terjadi, terutama di lab saya ya, karena berhubungan dengan chemicals yang mereaksikan beberapa macam nyawa. Jadi pernah juga di microwave di lab itu meledak gitu. Itu benar-benar boom kayak bom lah. Nah, terus pernah juga dia menghirup gas dan dia nggak pakai masker. Dan sebenarnya kan itu ada setiap eksperimen kita kan di dalam lemari asam. Nah, dia ketika itu teksnya emang kerjakan di lemari asam, tapi penghalangnya itu nggak dipasang sesuai tempatnya gitu. Harusnya kan sekitar segini ya maksimal itu. Tapi dia di atasnya itu, jadi tetap kecepatan, terus akhirnya mimisan. Oh iya. Keluar darah dari itu. Sampai kayak gitu? Iya. Ya Allah. Ya, langsung terus saat itu gitu? Saat juga. Terus yang temenku itu yang dari negara besar, itu kan lagi nyuci ya biasa nyuci gelas itu. Terus tapi di depannya itu ada kolom yang lagi dijemur siapa namanya? Lagi dikeringkan gitu lah, ditaruh gitu. Nah, itu kecolok kepalanya terus berdarah gitu. Ya kayak gitu tuh sering banget lah di labku itu. Gak tahu sih lab lain, tapi
mostly kalau yang berhubungan dengan reaksi kimia akan sering banyak kayak gitu. Dulu pas di Indonesia juga pernah kok yang jadi pertama kali lab kimia saya eksperimen ini praktikum kimia organik itu masih ingat banget pada saat itu di apa dia HCl-nya itu naruh stepnya salah gitu nantinya sakitnya boom gitu menutup semua HCl-nya kemana-mana gitu. Masih ingat ini nggak asisten namanya Mas Jason Johannes 2008 itu kan inspiring yang apa asisten yang setiap so smart tahun gitu. ada ya So smart gitu angkatan 2008 jadi masnya itu memang so smart gitu. Ini lagi ngasisteni kelompokku dan itu langsung kaget tuh padahal udah yang smart gitu tapi emang kebetulan kita kan masih baru banget ya praktikum kimia organik P1 lagi jadi salah step nggak emang nggak pas gitu dengerinnya terus akhirnya malah kayak gitu. Kalau di lab biologi sih soalnya kayak kita reagennya itu nggak yang se-ekstrim itu ya, nggak seseru ETBR? itu. Ya ETBR sih, ETBR paling itu ya kalau misal solvent sih kita juga pakai, tapi kalau yang paling most dangerous one itu kayaknya ya emang ETBR itu sih. Bromide itu. ETBR. Kalau untuk kesalahan aku sih seringnya lebih ke kayak lupa mengembalikan reagen ke tempat yang seharusnya gitu, yang harusnya di 4 degree terus aku masih di RT sampai overnight kayak gitu, lupa ngembaliin. Apa itu? Kemarin sih BSA doang sih, BSA. bovin serum albumin itu sih. Kalau ya di lab biologi mungkin risknya lebih kecil sih daripada yang kemis gitu ya, chemical laboratory gitu. Ya tapi tetap yang rawan ETBR sih menurutku. ETBR serem sih. Iya, jadi kita harus mengontrol dia alat apa saja yang pernah terpapar dengan ETBR. Ya. Jadi semua harus dilabel kan. Iya. Nggak boleh dicampur kan. Dulu. Tapi ETBR-nya kita yang kita pakai itu nggak se-ekstrim di Indonesia loh. Maksudnya Indonesia itu sampai warnanya beda kan. Warnanya orange. Mungkin karena gitu konsentrasinya beda kali. Iya sih. Tapi kalau kata Sensei itu nggak apa-apa kok ETBR. Gitu. Itu siapa ya? Itu yang di sekarang. Sensei. Oh, sekarang gitu. Ya gitu ya. Hanya hari ini adalah ya kita perlu menjaga diri sebaik mungkin, menggunakan APD yang sesuai dalam Di eksperimen. sini soalnya juga di Jepang itu kita nggak pakai jet lab sih. Ya, Honestly, kita secara jujur ya kita nggak pakai jet lab. Jet lab itu untuk hanya momen-momen tertentu aja gitu. Terus Sensei juga akhirnya setelah kejadianku itu melakukan SOP baru gitu, setiap reagen itu harus disil parafilm semuanya. Ya oke. Semoga penebusan curhatkan dan mengakuan dosa ini bermanfaat. Pengakuan dosa. Semoga tidak terjadi lagi di tempat yang lainnya. di kedepannya juga. Sampai jumpa. Ya.